Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Devi Ayu Safitri, NPM 1903010020, Leni Levitasari, NPM 1903010041, Putri Indah Permatasari, NPM 1903010054, Sukamti, NPM 1903011123. Materi yang pertama tentang pengertian investasi. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman modal dalam suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Tandelin mendefinisikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Pengertian yang kedua yaitu tentang pengertian obligasi. Obligasi merupakan istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor atau pemegang obligasi tersebut telah meminjamkan uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman saat jatuh tempo. Dari pengertian di samping dapat diketahui bahwa obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten atau bisa berupa badan hukum atau perusahaan, bisa juga dari pemerintah, yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi dalam memajukan investasi yang mereka laksanakan. Pengertian suku. Istilah suku merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah. Suku berasal dari bahasa Arab sa atau tunggal, dan suku atau jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, suku merupakan bukti atau klaim kepemilikan. Berkaitan dengan obligasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN menyatakan surat berharga syariah negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut suku negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dalam penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang BSN menyatakan salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau secara internasional dikenal dengan istilah suku. Maka, obligasi yang secara konvensional diperdagangkan di pasar modal menurut terminologi ekonomi syariah berubah menjadi obligasi syariah dan diistilahkan dengan suku. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Saudari Sukamti. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi. Dalam investasi syariah, dua prinsip bagi hasil yang dibolehkan yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang pertama ada mudharabah, yaitu perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal untuk memperoleh keuntungan. Pihak pertama sebagai sahibul mal, pemilik modal, dan pihak kedua sebagai pengelola modal masing-masing mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati awal akad. Yang kedua ada musyarakah, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Investasi yang dilarang atau tidak disyariatkan. Secara khusus, Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu yang pertama maisir, yang kedua horor, yang ketiga riba, yang keempat batil, yang kelima bai'i, yang
6 ihtikar, yang ke-7 tohir, yang ke-8 hob, yang ke-9 talaki ala rukban, yang ke-10 tadlis, yang ke-11 hisoh, yang ke-12 tanajus, yang ke-13 doror, yang ke-14 risah, yang ke-15 maksiat dan zalim. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Jadi, setiap obligasi itu mempunyai struktur yang berbeda-beda. Obligasi terdiri dari berbagai macam klasifikasi. Dan ada beberapa jenis obligasi yang dapat kita tinjau dari sisi penerbit, sistem pembayaran bunga, hak penukaran atau opsi, dan sisi jaminan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sukuk. Jadi, sukuk itu sebagai bentuk pendanaan sekaligus investasi, memungkinkan beberapa bentuk struktur akad yang dapat ditawarkan untuk menghindari riba. Dalam menerapkan akad-akad pada transaksi keuangan modern, terdapat 4 prinsip dalam perikatan secara syariah. Yang pertama itu, tidak semua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak karena ada kontrak yang hanya mengikat satu pihak. Yang kedua, dalam melaksanakan akad harus dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memegang kepercayaan secara penuh dengan pihak yang masih perlu memenuhi kewajiban sebagai penjamin. Yang ketiga, ada larangan mempertukarkan kewajiban melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban baru. Yang terakhir, ada akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah. Adapun jenis-jenis sukuk dapat dikategorikan berdasarkan akad yang mendasari penerbitan sukuk. Yang pertama itu ada sukuk mudharabah, ada sukuk musyarakah, ada sukuk murabahah, sukuk salam, sukuk istisna, sukuk ijarah. Materi yang terakhir yaitu keuntungan resiko. Resiko di sini berarti kerugian dari kejadian yang tidak diharapkan. Ketika investor mengharapkan keuntungan tinggi di atas rata-rata keuntungan normal, investor harus bersedia untuk mendapatkan tingkat resiko yang tinggi. Value at risk atau VAR merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kerugian terburuk yang mungkin terjadi dalam portofolio pada suatu waktu tertentu pada tingkat peluang yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya return. Return atau pendapatan yang didapatkan dalam investasi sukuk berbeda dengan return yang didapatkan dari obligasi. Hal yang membedakan yaitu sukuk berdasarkan prinsip syariah, di mana dalam setiap produk investasi berdasarkan prinsip syariah yang akan berusaha untuk menjauhi riba, maisir, dan goror. Pendapatan yang akan didapatkan oleh investasi bila mana investasi pada sukuk berupa bagi hasil atau margin atau fee. Tandelin mengemukakan untuk melakukan penghitungan yield obligasi terdapat beberapa pengukuran yang dapat digunakan yaitu nominal yield, current yield, yield to maturity, dan yield to call, dan yang terakhir release yield.